saya Afina Nur Agzah dari KPI 2E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana sih cara menjadi warga negara yang baik. Salah satunya dengan stop menyebarkan berita hoax untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan. Berikut videonya. Vin, lo tau gak sih berita terbaru kalau seumpama pendidikan agama di Indonesia mau dihapus? Lo udah verifikasi datanya? Lo udah cek sumbernya? Belum aku cek sih. Kalau belum, itu namanya Hoax merupakan informasi, kabar, berita yang palsu atau bohong. Hoax juga bisa diartikan sebagai informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax adalah upaya memutarbalikkan fakta, menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Saat ini, masyarakat memiliki peran utama dalam menangkal hoaks. Kenapa? Karena masyarakat merupakan tujuan akhir hoaks diproduksi. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan dan daya kritis, hoaks yang beredar tidak akan mampu menimbulkan berbagai polemik. Kepercayaan terhadap berita hoaks kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdik dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Faktor-faktor yang menyebabkan berita hoaks kemudian gampang dipercaya disebabkan karena seseorang memang cenderung lebih gampang percaya akan sebuah berita yang sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikinya. Salah satu cara yang tepat bagi masyarakat dalam menyaring informasi hoaks di media sosial adalah dengan menjalankan literasi media. Literasi media merupakan skill untuk menilai makna dalam setiap jenis pesan, mengorganisasikan makna itu sehingga berguna, dan kemudian membangun pesan untuk disampaikan kepada orang lain. Nah, untuk dapat membedakan mana berita hoaks atau berita benar, kita harus mengetahui cara untuk menangkal terjadinya hoaks. Yang pertama, kita harus mencermati alamat situs. Pastikan mendapatkan informasi atau berita yang bersumber dari situs-situs resmi dan telah terverifikasi kebenarannya. Yang kedua, kita jangan cuma membaca judul saja. Judul provokatif biasanya dibuat untuk menambah viewers, meskipun isi dari informasi yang diberikan sering berbeda. Yang ketiga, kita harus memeriksa faktanya. Periksa kebenaran berita dengan cara melihat beberapa sumber lain agar mendapatkan beberapa referensi yang terpercaya. Yang keempat, yaitu cek keaslian foto. Pastikan selalu mengecek keaslian foto. Google Image dapat digunakan untuk mencari sumber-sumber foto yang asli. Yang terakhir, yaitu kita bisa mengikuti grup diskusi. Perbanyak pengetahuan tentang hoaks dengan cara mengikuti beberapa grup diskusi tentang hoaks dan fitnah. Kita, sebagai warga negara yang baik, harus mampu melihat fakta yang ada dalam berita. Apakah sudah memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan disebutkan, serta memahami tujuan yang asli dan mendasar. Dengan begitu, masyarakat mampu membangun sikap kritis saat menerima pesan hoaks dan selektif ketika menerima pesan maupun berita. Sikap kritis harus dibangun dalam diri sendiri, sehingga menjadi langkah positif agar masyarakat tidak terpengaruh maupun terprovokasi dengan segala berita yang memuat postingan yang mengandung kebencian maupun menyudutkan kelompok tertentu. Nah, dari paparan materi yang sudah saya sampaikan mengenai apa sih itu hoaks dan bagaimana sih cara menanggulangi berita hoaks yang terjadi di sekitar kita. Kita sebagai mahasiswa harus bisa mengantisipasi dan menjadi tameng atau benteng terkait informasi yang tersebar di masyarakat. Karena kita harus berkontribusi yang lebih di masyarakat. Hoaks yang kita biarkan secara terus-menerus akan menjadi bencana besar untuk masyarakat dan generasi kita yang akan mendatang. Oleh sebab itu, kita harus terus berhati-hati dan mengantisipasi bersama-sama untuk mewujudkan warga negara yang baik. Berikut akan saya bacakan sebuah narasi mengenai betapa pentingnya mencegah hoaks. Berikut videonya. Dunia maya kita sedang dilanda penyakit hati.
Sampah informasi bertebaran secara masif tanpa verifikasi dan konfirmasi. Hoaks, fitnah, dan hujatan bersahut-sahutan nyaris tiada henti. Tersebar melalui Facebook, Twitter, hingga grup-grup WhatsApp. Virus itu langsung menyerang otak, mengoyak nalar insani. Bila terpapar virus ini, orang akan kehilangan kebijaksanaan akal dan keluhuran budi. Padahal, akal dan budi adalah penentu seseorang, mampu tegak dalam jalur kemuliaan ataukah terjebak dalam kemudaratan. Makanya, penyakit hati sering disebut biang segala masalah. Jempol tangan bergerak tanpa kendali, mengamini setiap info tanpa verifikasi, lalu menyebarkannya seolah semua orang peduli. Hal demikian bukan saja menghancurkan persahabatan, tapi juga memundurkan peradaban. Pada suasana batin tertentu, kebenaran tidak lagi jadi penentu. Sebaliknya, segala alasan dicari untuk membenarkan tindakan yang terlanjur salah. Di zaman digital, persaingan global semakin bersifat total. Jika ingin jadi bangsa handal, tiada pilihan kecuali meningkatkan kualitas diri secara optimal. Di era kebebasan berpendapat dan bermedsos ria, berempati dan menggunakan rasa semakin perlu dilakukan bersama. Setidaknya, untuk menjaga kata-kata agar tidak melukai bersama. Aksi menebar kabar hoaks bukanlah sedekah yang berpahala. Sebaliknya, itu menabur benih keburukan yang akan kembali pada diri kita semua. Kegemaran copy paste tidaklah terpuji karena bisa mematikan kreativitas kita semua. Di sisi lain, memanipulasi pesan dan mendistorsi informasi untuk memantik emosi termasuk perbuatan tidak terpuji. Melatih empati dengan berpikir bahwa orang lain bisa terluka karena kalimat kita di ranah maya. Sama artinya, melatih diri untuk menjaga hati. Dunia maya sejatinya adalah cerminan hati. Aktivitas yang terekam di data digital adalah gambaran dari isi pikiran yang biasanya tak nampak di dunia nyata. Rekam jejak buruk berujung pada keburukan. Rekam jejak baik bermuara pada kebaikan. Alhasil, ketika memilih aktif di ranah maya, maka seringlah berkaca, kemana arah kita sesungguhnya? Dengan demikian, kita sebagai warga negara Indonesia, terutama mahasiswa, harus memiliki kesadaran yang penuh dan kesadaran yang tinggi terhadap problematik-problematik yang ada di Indonesia, khususnya mengenai penyebaran berita hoax. Kalau tanpa kita, siapa lagi yang akan peduli terhadap bangsa kita sendiri? Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan bye-bye. Stop hoax, stop kopas. Saring sebelum sharing.